Mata Quincy menatap lekat pada seorang laki-laki yang sekarang sedang mengguyur mobilnya dengan menggunakan selang. Dalam benaknya dia masih bertanya-tanya, sebenarnya siapa laki-laki itu? Kenapa dia baru melihatnya sekarang? Seingat Quincy, anak pemilik rumah itu perempuan, bukan laki-laki. Apa laki-laki itu saudaranya pemilik rumah? Memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu membuat Quincy sampai melupakan kopinya yang sekarang sudah lumayan dingin. Quincy kembali meminum kopinya dengan mata yang masih fokus pada objek dengan daya tarik paling kuat di antara objek lainnya. Quincy yakin laki-laki itu bukan laki-laki biasa. Dilihat dari bentuk tubuhnya, Quincy menduga laki-laki itu berprofesi sebagai model pakaian atau model susu pembentuk otot. Badannya itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Para perempuan tidak akan puas hanya meliriknya sekilas, termasuk Quincy. Kenapa kamu melihat dia sampai seperti itu? Suka, tegur Abel saat melihat Quincy memandangi seorang laki-laki lebih dari 5 menit. Quincy sampai tidak menyadari kedatangan mamanya karena terlalu fokus pada laki-laki yang sedang mencuci mobil itu. Quincy menoleh pada mamanya yang sekarang sudah berdiri di sampingnya, ikut memperhatikan laki-laki yang sedang mencuci mobil. Gelengan kepala Quincy berikan sebagai jawaban atas pertanyaan mamanya. Enggak, aku cuma heran aja. Bukannya anak Tante Ina perempuan? Terus cowok itu siapa? Abel tersenyum melihat raut penasaran dari wajah Quincy. Dia yakin ada ketertarikan dalam diri Quincy terhadap laki-laki itu karena Quincy jarang sekali peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Tetangga sebelah rumahnya melahirkan saja dia tidak tahu. Dia baru tahu saat bayinya sudah berumur 2 tahun. Kalau suka, bilang aja sih. Papa kemarin juga bilang kalau pengen punya menantu kayak Davi. Goda Abel dengan tersenyum jahil. Alis Quincy terangkat sebelah. Namanya Davi. Iya, dia tetangga baru kita. Karena Tante Ina pindah ke Singapura, jadi rumahnya dijual. Terus dibeli deh sama Davi, jelas Abel dengan wajah cerianya. Kalau seperti ini, Quincy sangat yakin bukan hanya papanya saja yang menginginkan calon menantu seperti Davi, tapi mamanya juga. Kok aku belum lihat dia mah? Emang dia udah tinggal di situ sejak kapan? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benak Quincy tentang laki-laki itu, dan dia berniat menanyakannya pada mamanya karena memang mamanya termasuk orang yang up to date jika menyangkut gosip. Sejak 2 hari yang lalu, makanya kamu jangan keluyuran biar tahu, sindir Abel. Quincy cengengesan, pertanyaannya malah menjadi bumerang untuknya. Memang sejak 3 hari yang lalu Quincy jarang berada di rumah. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya di apartemen Stella, temannya. Quincy juga disibukkan dengan pemotretan karena dia baru saja Daulat sebagai brand ambassador dari sebuah merek pakaian yang cukup terkenal. Dia model mah, kok badannya bagus? Quincy kembali meminum kopinya dan langsung menghabiskannya. Bukan, katanya sih dia dosen. Quincy langsung menoleh dengan raut terkejut setelah mendengar jawaban mamanya. Serius? Tanyanya tidak percaya. Abel mengerutkan dahi, tidak mengerti dengan respon anaknya yang berlebihan. Iya, kenapa kamu sampai kaget kayak gitu? Astaga, aku kira dia model. Lagian mana ada dosen badannya bagus kayak gitu. Dosen di kampusku badannya krempeng. Kalau nggak gitu ya buncit. Kalau nggak percaya, kenalan sendiri aja sama dia. Senyum geli yang terus Abel tunjukkan membuat Quincy tidak ingin bertanya lebih jauh lagi.
Jangan sampai mamanya itu berpikir kalau Quincy suka dengan tetangga baru mereka. Quincy memang tertarik dengan visualnya, tapi itu pasti tidak berlangsung lama seperti cowok-cowok yang Quincy pernah temui sebelumnya. Mending dia daripada mantan kamu yang kemarin. Papa akan langsung setuju kalau kamu pacaran sama cowok kayak dia. Quincy tahu kemana arah pembicaraan mamanya. Mamanya itu sedang membicarakan mantan Quincy yang beberapa minggu lalu putus karena tidak direstui oleh Alvis. Bukan cuma Alvis dan Abel, Quincy sendiri pun tidak merestui dirinya dengan cowok seperti itu. Cowok yang kelihatannya maco, padahal gay, mendekati Quincy hanya demi bisa mendongkrak popularitasnya sebagai artis pendatang baru. Quincy tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia menerima cowok seperti itu? Dia merasa terpedaya dengan penampilan keren dan wajah tampannya. Kenzo sampai meledeknya berminggu-minggu karena kebodohannya itu. Emang dia berbuat apa sih sampai bisa mengambil hati papa? Mengambil hati Alvis bukan perkara mudah, apalagi jika menyangkut pendamping hidup untuk putri kesayangannya. Dia akan sangat selektif dan keras mendengar ucapan mamanya yang bilang kalau papanya ingin memiliki menantu seperti laki-laki bernama Davi itu. Mau tidak mau menimbulkan tanda tanya besar dalam benak Quincy. Sehebat apa laki-laki bernama Davi itu sampai berhasil mengambil hati Alvis hanya dalam 2 hari? Quincy tahu laki-laki bernama Davi itu tidak sengaja mengambil hati Alvis, tapi tetap saja itu akan berimbas pada masa depan Quincy. Alvis akan menjadikan laki-laki bernama Davi itu sebagai role model menantu idamannya. Lalu di mana Quincy harus mencari laki-laki seperti Davi? Kalau tidak ketemu, bisa-bisa Quincy akan menjadi perawan tua. Papa kamu lihat dia tiap subuh selalu ke masjid. Quincy manggut-manggut. Pantas aja, gumamnya dalam hati. Papa ke masjid juga? Enggak. Dia dari rumah Billy habis begadang nonton bola bareng. Quincy memutar bola matanya. Dia kira papanya ke masjid juga, tapi ternyata malah pulang dari begadang di rumah Om Billy. Cepat turun, mama udah nyiapin sarapan buat kamu, suruh Abel sebelum berlalu pergi. Selepas mamanya pergi, Quincy kembali memperhatikan Davi yang sekarang sedang mengelap kaca mobilnya. Tanpa disengaja, pandangan mereka bertemu. Hai, sapa Quincy dengan melambaikan tangan. Quincy melempar senyum padanya. Bukan senyum menggoda, melainkan senyum ramah yang biasa Quincy tampilkan setiap bertemu tetangganya. Astagfirullah, ucap Davi lalu membuang muka. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Dahi Quincy berkerut bingung. Segitu seremnya ya muka gua sampai dia ngucap istighfar. Dengan cepat Quincy beraih ponsel yang terletak di meja tidak jauh darinya. Dia bercermin dengan menggunakan kamera depannya. Dipandanginya wajahnya sendiri untuk melihat seseram apa wajahnya sampai membuat Davi mengucapkan istighfar saat melihatnya. Gak ada yang salah sama wajah gue. Rambut gak kunti-kunti amat, mata juga udah bebas dari belek. Kenapa dia sampai ngucap istighfar coba? Tanya Quincy pada dirinya sendiri. Meskipun belum mandi, tapi wajahnya sudah bersih dan glowing karena dia sendiri sudah cuci muka ditambah semprotan face mist dari mamanya tadi membuat wajahnya terlihat shimmering, splendid. Apa gue mirip mantannya ya? Gumam Quincy masih tidak mengerti dengan sikap Davi. Andai Quincy tahu bukan wajahnya yang membuat Davi mengucapkan istighfar, melainkan baju yang sedang dipakainya. Quincy masih memakai baju tidur yang sangat pendek yang menurut Davi tidak cocok dipakai keluar rumah, apalagi untuk menyapa tetangganya. Baju itu lebih cocok digunakan oleh wanita yang sudah menikah, bukan seorang gadis yang belum mempunyai pasangan karena baju itu terlalu seksi. Apa dia tidak malu menyapa laki-laki dengan baju seperti itu? Dumel Davi lalu melanjutkan kegiatannya mengelap kaca mobil.
Sebisa mungkin matanya tidak melirik pemandangan yang sebenarnya sangat indah jika dipandang. Seperti sebuah magnet, pemandangan Quincy yang berdiri di balkon dengan tersenyum manis mampu menarik perhatian Davi, sampai membuatnya melirik perempuan itu sekali lagi. Untung saja perempuan itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Andai Quincy masih berada di sana, mungkin Davi akan malu karena ketahuan melirik perempuan itu.